Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Denreka. Pada hari ini ya, ini hari apa ini ya, tanggal 6 ya. Ini jamnya salah, jam 1:15 ya. Ini Mas Dian mau melanjutkan perjalanan menuju ke Jepara teman-teman. Seperti janji Mas Dian kemarin ya, alhamdulillah Mas Dian udah istirahat di Kendal dan Mas Dian bakal ngelanjutin perjalanan ke Jepara. Ini siang-siang banget teman-teman, panasnya cetar membahana. Nih kota Kendal sedang dalam pembangunan teman-teman. Wah, ini tinggi banget teman-teman ya, dicor. Karena daerah sini tuh rawan banjir teman-teman, jadi ditinggiin mungkin ya. Alhamdulillah lah, nggak apa-apa. Yang penting infrastruktur jalan Kendal membaik ya di tahun 2024 menjelang 2025 ini. Ya masih lama sih, 2025 masih lama, cuman prepare untuk menyambut 2025 kali ya. Prepare untuk menyambut ini juga teman-teman, apa, musim kemarau ya. Karena sebentar lagi musim kemarau akan tiba dan kemungkinan besar banjir atau diharapkan bisa mengatasi banjir ya. Jadi kendaraan tidak perlu melewati alternatif Kendal. Ini nanti lampu merah kan ada alternatif Kendal. Ini kalau teman-teman ke kanan nanti bisa tembus ke Jakarta teman-teman. Itu alternatif Kendal, alternatif kotanya ya, jalan alternatif kota Kendal. Oh iya, sebelumnya Mas Dan mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton video berangkat kemarin Mas Den ya, dari Jakarta menuju ke Kendal teman-teman. Terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir ya. Dan tidak lupa Mas Den mendoakan buat teman-teman yang lagi nonton ya, apapun kondisi teman-teman, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kelancaran rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kayak gitu teman-teman. And then tak lupa juga ya, Mas Den ngucapin terima kasih banget buat subscriber Mas Den untuk saat ini dan untuk yang akan datang ya. Terima kasih atas supportnya, terima kasih sudah tertarik dan menjadi bagian daripada channel Denreka ya. Kenapa kok bagian? Ya, karena kenapa Mas Den sebut bagian? Santai om. Kenapa Mas Den sebut bagian? Karena ketika kalian mengklik tombol subscribe, otomatis kalian akan menjadi bagian ya. Istilahnya kalau wong Jawa itu seduluran saklawase, anjay. Ya kayak gitu teman-teman. Member lah ya kalau bahasa kerennya ya, anjay. Ya terima kasih pokoknya ya buat subscriber Mas Den ya. Karena berkat kalianlah atau karena kalianlah insya Allah channel ini akan berkembang. Dan Mas Den juga mendoakan kok buat kalian para subscriber Mas Den ya. Kalau misalnya insya Allah nanti channel ini sukses, Mas Den juga pengennya sih kalian sukses juga ya, dalam usaha apapun, dalam bidang apapun lah pokoknya ya. Kita sama-sama sukses, sama-sama saling support doa ya. Doa terbaik teman-teman untuk Mas Den dan doa terbaik Mas Den untuk teman-teman, kayak gitu teman-teman. Anyway, nih Mas Den tadi ngisi bensin ya. Udah ngisi bensinnya cuman berapa tadi ya?
karena adanya Pertamax ya, ngisi bensinnya Mas Den cuma 13.000 seliter aja teman-teman, Pertamax ya. Ngomong-ngomong soal BBM ya, Mas Den punya apa? Punya referensi teman-teman. Jadi Mas Den itu pernah ya, apa ini karena perasaan Mas Den aja ya, Mas Den pernah ngisi bensin separuh Pertamax, separuh Pertalite. Itu dalam full ya, satu tangki ya. Berarti kalau satu tangkinya itu Mas Den ngisi Pertamax 17, ngisi Pertalite 17. Itu motor lumayan tarikannya teman-teman. Maksudnya enggak, kalau pertama kan ngejos ya, dia itu bahan adiktif yang mudah terbakar banget gitu. Jadi motor itu lumayan enak gitu buat larinya. Tapi ini kalau menurut Mas Den, nggak tahu kalau menurut teman-teman kayak gimana. Seperti biasa pendapat orang itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Tapi coba kalau teman-teman belum pernah nyobain, cobain aja deh. Rasakan feel-nya ya. Wah, ini tutup pom bensin sini. Waduh, perbaikan apa gimana ini? Padahal ini pom bensin andalan loh. Oh, perbaikan. Malah tambah mantep. Nggak apa-apa perbaikan, karena itu salah satu pom bensin yang paling vital ya di kota Kendal. Jadi harus keren lah. Itu tadi bis rela teman-teman, memakai sasis Hino RM kayaknya ya. Kalau enggak ya AK. Kalau AK nggak mungkin, RK lah. AK kan jadul banget. Itu jadi bis sewa karyawan Tekmako teman-teman. Akselerasi suara knalpotnya gokil teman-teman. Ngorok ya, karakter Hino, RK dan AK ya. Dan nih Mas Den mau ketemuan sama sepupu Mas Den, insya Allah kalau dia jadi berangkat bareng ke Jepara ya. Ketemuan di Kalibanteng teman-teman. Oh ya, sebelumnya Mas Den lupa, kemarin Mas Den udah koreksi video Mas Den ya, koreksi dikit-dikit, cuman Mas Den belum editing ini. Jadi sepanjang video itu guncang parah ya teman-teman ya. Guncang parah banget ya, nggak ada stabilizer, dan itulah kelemahan dari GoPro Hero 4 teman-teman. Mas Den nyaranin teman-teman yang pemula nggak apa-apa beli GoPro, cuman kalau kalian udah ke pro, kalian harus update deh teman-teman, karena guncangnya cetar membahana banget teman-teman. Astagfirullahaladzim, bumpy jalannya teman-teman. Jadi kurang lah ya, buat dilihat itu masih kurang enak gitu. Ini kalau menurut Mas Den lagi, nggak tahu kalau menurut kalian ya. Cuman kalau untuk resolusi gambar itu terbaik sih. Ya maksudnya bisa dipertanggungjawabkan lah ya, GoPro Hero 4. Lumayan. Kalau sama Akaso mendingan GoPro, cuman kalau Akaso itu menang di stabilizernya doang teman-teman, sama gambarnya itu agak ke crop dikit gitu, yang mode wide-nya ya, wide angle-nya kayak gitu. Ini Mas Den lewat alternatif Kendal Kaliwungu teman-teman, nggak lewat kota Kaliwungunya karena kayaknya macet-macet juga. Mudah-mudahan lancar sampai tujuan, amin. Estimasi perjalanan Kendal Jepara 3 jam, kurang lebih 3 jam teman-teman. Bisa lebih malah 3 jam setengah kadang kalau misalnya di Sayung atau di Demak itu ada macet ya. Biasanya yang langganan macet itu Kalibanteng teman-teman, Semarang Kalibanteng, Semarang mana Kalibanteng ya, Semarang Timur ya. Ini nggak tahu Mas Den mau lewat Kalibanteng apa lewat Semarang Kota. Jadi kalau menuju ke Jepara itu ada 2 alternatif ya teman-teman ya, pilihan jalur. Teman-teman bisa lewat Kalibanteng, Tanjung Mas ya, Tanjung Mas. Jadi Kalibanteng teman-teman ambil Nyerong pokoknya keluar dari
keluar dari ini kan bundaran itu ya Kalibanteng ya teman-teman, dari Jakarta ambil tikungan pertama teman-teman, belokan pertama, nah itu Kalibanteng. Kalau ke kota itu belokan kedua ya, jangan salah, Kalibanteng belokan pertama yang nyerong ya, kalau kota itu lurus. Jadi misalnya ini teman-teman ya, dari arah Jakarta ada buletan, teman-teman ngambil yang sejajar dengan jalur dari Jakarta, nah itu kota, kan belokan kedua ya. Mungkin kayak gitu aja. Untuk destinasi di Jepara ini lumayan banyak teman-teman, cuman Mas Den nggak tahu ini nanti apa bisa menyajikan destinasi di Jepara atau enggak ya, lihat sikonnya aja. Karena Mas Den ini tujuan utamanya adalah berbelasungkawa karena Bude Mas Den, almarhumah Bude Mas Den meninggal dunia kayak gitu teman-teman. Itu Bude Mas Den itu adalah orang yang sangat berjasa teman-teman buat Mas Den ya. Intinya itu ya, kesimpulannya Mas Den bisa seperti ini karena beliau teman-teman. Seperti ininya gimana Mas Den? Mas Den bisa mandiri, Mas Den ya, kalau mandiri sih ya itu pandangan orang ya. Tapi yang Mas Den rasain kayak gitu teman-teman, Mas Den bisa mandiri, terus Mas Den bisa memanage kebutuhan, terus Mas Den bisa tahu adab istiadab gitu kan, apa adab lah pokoknya ya, adab, terus toto kromo kayak gitu ya. Terus Mas Den juga pernah disekolahin temen-temen sampai segitunya, makanya Mas Den, wah bener-bener doa Mas Den itu semoga Bude Mas Den ditempatkan di surga Allah, amin ya robbal alamin. Jadi kayak gitu teman-teman. Dan Mas Den juga ngusahain ya nanti Mas Den insya Allah explore tipis-tipis ya kota Jepara ya. Mas Den sekalian ke Karimun Jawa, ya elah Karimun Jawa bro, butuh effort, ntar dulu. Mas Den belum kepikiran ke sono karena masih banyak urusan juga. Satu, Mas Den mau perpanjang SIM, yang kedua Mas Den mau upgrade gadget kayak gitu. Gadgetnya apa Mas Den? Gadgetnya ya ntar teman-teman tinggal menikmati lah ya, tenang aja teman-teman. Oke nih Mas Den sedikit kentes ya teman-teman ya, karena udah sore juga, hampir sore nih. Sepupu Mas Den udah nungguin. Woi, ini motor ngeremnya lumayan teman-teman, udah enakan. Karena Mas Den kemarin udah ganti apa, master rem ya kan, udah ganti jauh-jauh hari ya, sebelum perjalanan ini. Untungnya Mas Den udah ganti teman-teman, karena Mas Den ngerasa feel-nya ngerem itu kayak apa ya, kayak udah kurang enak ya feel-nya ya. Langsung Mas Den, daripada Mas Den beliin master rem kitnya ya kan, yang tonjokannya doang itu kan percuma ya kan, mending sekalian tabung-tabungnya kan, peremajaan kayak gitu teman-teman. Jadi setiap motor yang udah berusia harus diremajakan kalau pengen safety ya. Tapi nggak juga sih, asal komponennya masih bagus ya no way kan gitu kan. Buat teman-teman yang pengen ke Jepara juga, yang pengen liburan ke Jepara, boleh banget teman-teman. Di situ teman-teman bisa pilih ya, mau destinasi pantai atau destinasi lereng gunung, itu boleh banget. Untuk destinasinya nanti kita kulik bareng-bareng lah ya. Mas Den juga belum terlalu familiar ya. Nih patah-patahan kayak gini nih teman-teman, yang bikin komstir teman-teman cepet kena nih kalau shock teman-teman nggak main ya.
Jadi kalau luar kota itu intinya sebenarnya itu cuman kaki-kaki sama mesin teman-teman. Kalau kelistrikan masih bisa di backup lah, asal teman-teman itu kayak Mas Den kemarin bawa bohlam ya. Kalau motor teman-teman masih belum full wave, tapi nggak harus full wave juga, teman-teman bisa pakai lead kok, asal bengkel teman-teman itu bisa. Ada yang pernah nawarin Mas Den, Mas nggak usah full wave, saya bisa kok ngerubah arus supaya tetap bisa DC tapi pakai kiprok standar kayak gitu, nggak harus ganti kiprok, nggak harus apa namanya upgrade ya. Kan biasanya kalau full wave itu kan kiprok harus menyesuaikan tegangan atau gimana gitu ya, Mas Din kurang tahu. Tapi nggak usah kayak gitu, bisa teman-teman, asal lampunya juga harus support ya. Kalau full wave kan mungkin kalau buat HID, buat Proji gitu kan. Tapi kalau lampu LED yang kayak yang standar-standar gitu ya mungkin nggak usah segitunya lah. Maksudnya nggak harus ganti kiprok, terus nggak harus beli rakitan kabel kit full wave gitu teman-teman. Asal bengkel teman-teman itu canggih aja gitu. Oke nih, mungkin alternatif Kendal kayak gini aja ya. Nanti Mas Den lanjut di Kalibanteng aja kali ya, biar nggak kelamaan teman-teman. Yuk lanjut teman-teman. Oke teman-teman, Mas Den mau isi bensin dulu. Ini bensinnya kurang lebih segini teman-teman. Tuh, masih ada sedikit lah ya. Ada kaos kaki, ada macam-macam ini. Berangkat Mas Den di sini teman-teman. Maaf ya, ada kaos kaki. Mas Den lupa mindahin. Lah iya, tadi kemarin malam pas berangkat hujan teman-teman di daerah Bekasi. Mas Den pas pakai kaos kaki, Mas Den lepas lagi anjay. Nggak sempat mindahin teman-teman. Apalah ya, nyempil dikit guys. Yuk nanti pas ngisi Mas Den lanjutin nih, kayaknya ngisi 30 Mas Den teman-teman. Tuh, yuk lanjut 30 kak. Iya, ada notanya kak. Oh iya, maaf. Iya, nyampe enggak? 24 deh. Ya. Iya, terima kasih. Wih, nggak nyampe 24, nggak nyampe 24, nggak nyampe 30 bensinnya. Aduh, ribet banget. Pak Play, sini biar nggak nguap. GI. Ini Mas Den beres-beres dulu tuh, Mas Den bawa kardus teman-teman, nanti Mas Den shoot lagi ya. Oke teman-teman, kelar ngisi ya. Niatnya 30, ternyata nggak ada 30. Tadi 24 ya. 24 berarti sisa bensin di tangki 16.000 teman-teman. Wow, 16.000 ya. 16.000 tambah 24 jadi 35. Yoi. Jadi bensin full ya 35 teman-teman dari Kendal ya. Mas Den hitung-hitungannya gimana ya? Hitung-hitungannya nggak tahu itu tapi kalau feeling Mas Den segitu teman-teman, karena dulu itu bener-bener pernah habis bis ya.
bener-bener kosong, itu di tangki nggak ada air sama sekali. Masden isi itu bisa 35 full teman-teman. Jadi makanya patokan Masden kayak gitu aja gitu teman-teman. Berarti tangkinya kan 3 liter 3,5 liter kan Mio, kalau nggak salah ya. Oke, ini Masden lanjutin dulu ya ke Kalibanteng. Nanti kalau udah Kalibanteng dan join ride bersama sepupu Masden, nanti Masden shoot lagi buat teman-teman. Yuk lanjut teman-teman. Welcome to Semarang Kota Atlas teman-teman. Ini siang banget di kota Semarang ya, jam 2.25. Wow, Semarang adalah salah satu kota dengan panas nomor 2, suhu panas ya nomor 2 setelah Jakarta teman-teman. Panasnya lumayan, tapi ya sama aja sih kalau menurut Masden, malah sama aja, nggak yang kedua. Karena apa? Karena di Semarang juga banyak berdiri industri pabrik teman-teman kayak gitu. Jadi kalau dibilang terpanas kedua dari Jakarta, aduh sama aja kayaknya bro. Semarang juga panas-panas juga. And then ini Semarang punya Trans Semarang teman-teman, yoi. Tapi karoserinya masih pakai Discovery ya. Kalau Transjakarta kan dia udah yang Laksana, ada yang Laksana yang itu yang apa itu? Travego apa itu ya. Terus ada yang bis listrik yang pakai Golden Dragon. Tapi kalau Semarang masih Hino teman-teman. Hino RM kayaknya, kok RM, RK ya, RK teman-teman, yoi. And then ini Masden udah di Kalibanteng teman-teman ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani, yoi. Terpantau rame lancar teman-teman, belum ada titik-titik kemacetan ya. Buat teman-teman yang mengenal kota Semarang ya, menurut teman-teman itu Semarang itu yang ngangenin apa teman-teman? Apa kulinernya, apa destinasinya, apa kearifan lokalnya, apa bahasannya, apa hiruk pikuk kotanya, atau ada tempat-tempat hidden game yang menurut teman-teman itu nggak bisa dilupain dan selalu membekas kapanpun, selayaknya ngayuk Jakarta teman-teman. Coba tulis di komentar ya teman-teman, yang teman-teman kenang dan kenal dari Semarang itu apanya kayak gitu teman-teman. Tulis aja ya, nggak usah malu-malu teman-teman. Nanti coba Masden nostalgiain kalian ya. Siapa tahu ya kan, kalau Masden ada rezeki, nggak pikir panjang, langsung nostalgiain buat kalian kayak gitu teman-teman. Ini Masden lagi janjian sama sepupu Masden di Kalibanteng ini sebelum bundaran ya, sebelum pintu masuk bandara kayaknya ini, Bandara Ahmad Yani Semarang. Wah, ini dulu ada pohon-pohonnya nih di sini teman-teman. Ini kan Taman Makam Pahlawan Semarang nih. Tuh. Jadi masuknya dari sini bisa, terus dari depan pintu masuk atau depan gate bandara bisa juga. TMP-nya Semarang nih teman-teman. Sama ada 2 teman-teman di Walter Mongin Sidi. Kalau nggak salah ya, dikoreksi kalau salah teman-teman. Tuh style tuh teman-teman, PCX style. Aminin aja, bismillah bismillah bismillah. Mudah-mudahan bisa beli PCX. Yoi, yuk lanjut ya teman-teman. Nih Masden mau janjian dulu ya. Panas pisan Semarang. Kok panas pisan itu kalau Bandung ya panas banget Semarang pakai ya.
to yo yo rak to yo rak masalah to tekku tekmu tekmu kayak piye to ki teman-teman kok keting aku dekangane pusat bos mugi di piye to ki ayo di maju di wis mugi di dekangane pusat kancane ya dipikir no bos kayak lho kok keting aku yoi lanjut ngeri Mukidi dan Penyok jadi sentra apa jadi dekangane pusat saiki tak ngubungi aduh Mas Den mau menghubungin sepupu dulu ya kok jadi bahasa Jawa ini bentar. Oke teman-teman, kita udah ketemu dengan sepupu Mas Den tuh pakai Scoopy di depan. Wih, kita bakal riding bareng menuju ke Jepara teman-teman. Wah, keren. Isinya transformer semua teman-teman. Wih, just gandos. Dan ini sepupu Mas Den ini yang tahu rute-rute Semarang ya, rute tercepat di kota Semarang. Wes kenceng juga nih orang. Oh, Scoopy emang gesit ya teman-teman. Yoi. Wah, tahu-tahu udah jauh. Ayo Om, kita riding bareng Om Bima namanya ya. Ini dia habis kerja teman-teman, habis dari kantor terus pakai jaket Shopee Food ya, karena biar greget katanya. Macet itu tekan Marina. Masa? Oh. Ya wes, sing menurutmu cepet we. Kene. Oke. Katanya lewat Alteri itu macetnya panjang teman-teman. Jadi kita lewat yang cepat. Soalnya doi yang tahu jalan Semarang teman-teman. Kalau Mas Den orang Kendal tapi kota Semarang jalannya belum khatam. Ya elah khatam, belum hafal kayak gitu. Jadi kita serahkan kepada ahlinya ya, koordinasi jalur Semarang nih. Yoi, kita coba nih secepat apa jalur rekomendasi dari doi, dari dia, beliau anjay beliau. Yuk langsung kita sikat ya teman-teman ya. Ini Scoopy donat teman-teman, lincah juga Scoopy ya. Cuman kalau ini kan seri Prestige ya, kalau yang Prestige itu nggak ada selaannya teman-teman. Tapi Scoopy masih ada yang selaannya teman-teman, yang seri Sporty ya. Sporty kalau enggak yang ya Sporty doang kayaknya ya, yang ada selaannya ya. Lainnya Prestige, terus Fashion, sama stylish udah nggak ada selaannya teman-teman. Beat juga masih ada yang versi 2023 kan masih ada barunya tuh, itu ada selaannya teman-teman.
beat lama lah ya, all new beat old. Yoi. Lincah minta ampun Scoopy. Buat teman-teman nih yang punya Scoopy di rumah, gimana ridingnya, apa namanya ya, rasanya riding dengan Scoopy, apakah benar selincah itu dan seirit itu? Yoi, tulis di kolom komentar ya teman-teman ya, nanti kita sharing. Soalnya Mas Den juga ini mau ngambil armada, bingung armada apa ini. Menurut teman-teman armada yang cocok buat Mas Den apa nih teman-teman? Secara postur tinggi badan Mas Den tidak terlalu tinggi teman-teman, sekitar 165 ya. Boleh yang klasik, boleh yang apa kayak model Lexi gitu. Kalau yang gigi jangan teman-teman, jangan dulu. Mending ntar nyari yang ini aja kalau yang gigi ya. Nyari yang all, Honda all ya, yang lebih greget lah ya. Silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Barangkali teman-teman ada referensi motor yang cocok buat Mas Den ya. Mas Den buat dipakai kerja ojol sama buat touring teman-teman. Intinya motor yang siap diajak adventure lah ya, petualang. Jadi bisa segala medan ya. Kok bisa segala medan? Cocok di segala medan ya. Medan yang landai maupun trek pegunungan kayak gitu, trek tanjak-tanjakan kayak gitu. Buat teman-teman yang punya referensi motor apa, misalnya motor apa, tulis di kolom komentar ya. Nanti Mas Den bakal tampung ya referensi dari teman-teman. Siapa tahu masuk dan Mas Den tertarik gitu. Jadi nanti Mas Den punya armada baru itu atas referensi dari teman-teman kayak gitu. Ini daerah mana ini ya? Daerah Kota Lama teman-teman. Oh iya, dia ke kiri ke arah Paragon Mall Semarang teman-teman. Nanti tembusnya stasiun Poncol kalau nggak salah ya, stasiun Tawang dan stasiun Poncol. Ini menuju kawasan Kota Lama Semarang teman-teman. Teman-teman yang belum pernah mengunjungi Semarang, boleh banget teman-teman. Semarang ada destinasi menarik dan juga spot-spot buat foto yang menarik, yang bisa menjadikan teman-teman atau foto teman-teman menjadi instagramable kayak gitu teman-teman. Yoi. Wah, lubangnya dalam banget cuy. Ini kalau tadi lubang ya di tengah-tengah mobil, kita di belakang mobil gini, kelar teman-teman. Langsung nyari auto, langsung nyari press pelek, bengkel press pelek terdekat, anjay. Jadi teman-teman harus hati-hati ya, minimal jaga jarak lah dari mobil ya. Nggak di kota, nggak di jalur lintas, tetap aja teman-teman yang namanya jalan berpotensi menghasilkan sebuah lubang-lubang yang tak terduga, lubang-lubang kejutan. Yoi, nggak apa-apa lah buat kita menjadi lebih fokus. Yoi, kalau kita sekali kena gitu kan otomatis kita pusing tuh, megangin pala sambil lihat peleknya sepeleng ya kan, sambil dalam hati sambil anjay. Nah, kita jadi punya apa, kewaspadaan yang tinggi untuk selanjutnya kayak gitu teman-teman. Jadi pengalaman lah ya kan. Timbul ilmu-ilmu baru. Yoi, wah cepet banget nih.
sepupu Mas Den kalau naik motor. Dia adalah driver Shopee tercepat di apa? Di grupnya ya, di komunitasnya. Kayaknya ikut URC juga nih sepupu Mas Den, teman-teman. URC itu unit reaksi cepat ya kalau di ojol ya. Unit reaksi cepat itu misal ada kendala-kendala, terus sebagai orang yang mengkondisikan gitu ya, kan pasti kita kan kirim Sherlock nih, bang ada kendala nih, misal dari temennya ke temennya kirim Sherlock, posisi di mana. Nah itu yang nanganin, itu yang jalan bergerak ke lokasi itu URC-nya, teman-teman. Kayak gitu. Ini Mas Den kewalahan loh, terus terang teman-teman, ngikutin gaya berkendara dari sepupu Mas Den ya. Sengaja Mas Den roll biar teman-teman tahu vibes-nya Semarang ya, dan tahu keseruan keseruan kami riding ya seperti apa, selap-selipnya ya. Tapi ini tidak untuk ditiru sekali lagi ya teman-teman ya. Kayak tadi lampu merah, posisi masih merah itu, posisi udah merah, kita masih lanjut aja gitu, karena Mas Den ngikutin ini depan. Kalau nggak diikutin nanti ribet lagi teman-teman ya, jangan ditiru ya teman-teman ya. Ini kalau Mas Den sendiri beda cerita teman-teman, tertib lah ya, walaupun sama-sama ojol tapi Mas Den lebih menomorsatukan ketertiban, anjay. Ya iyalah, tertib itu wajib kan. Tertib kan juga buat keselamatan kita dan kenyamanan kita semua kan. Nggak cuman lu aja gitu yang dipikirin, nggak cuman kita aja yang dipikirin gitu kan, lu juga dipikirin kayak gitu teman-teman. Ntar kalau terjadi gini gimana kan, ngantisipasi kita kayak gitu. Nah ini tembusnya, nah ini Kota Lama ya teman-teman ya, seperti yang bisa teman-teman lihat. Ini adalah kawasan Kota Lama Semarang yang sekarang udah direnovasi seautentik mungkin ya, dan bisa menjadi referensi buat teman-teman untuk menciptakan sebuah foto yang dijamin instagramable ya. Tergantung angel, pinter-pinternya teman-teman ngambil angel fotonya ya. Waduh, ini Scoopy motor baru bro, dipakai ginian mah lirih doang dia. Lah ini motor tua dipakai ngajar-ngajar kayak gini-ginian nih, buset, ampul-ampulan guys, limbung kayak gitu. Nah Scoopy kan motornya gendut ya, bongsor, walaupun dia pendek tapi bongsor. Kayak Mas Den pendek tapi bongsor, anjay. Nah iya kan. Hah? Wah, performa berkendaramu keren om. Sikat om. Keren tapi rada ngawur. Putra apa-apa, kok nak DN delok videoku ya ben mikir titik lah. Ya om, performa berkendaramu keren om. Tapi aku mau lali om, lali apa? Lali mah ngomong keren tapi rada ngawur ya om. Ben mikir deh. Lah lampu merah abang masih diserobot aja. Emang alap-alap itu, driver alap-alap temen-temen. Ampun-ampunan Mas Den kalau ngebuntutin dia ya. Tapi dia adalah salah satu sepupu Mas Den yang paling sepupu in crash yoi.
Pokoknya orang yang selalu di garda terdepan lah buat Mas Den, anjay. Keren. Ya saling support ya. Karena kita sebagai keluarga harus saling support. Wah, anjay, dia mengajak Miosul ini untuk bermanuver-manuver ya. Belum tahu dia keganasan si Yayu. Anjay, Yayu kagak ganas. Diganas-ganasin enggak ya. Kan motor culun ini. Sekali lagi ya teman-teman ya, Mas Den bilangin ke teman-teman jangan ditiru ya, ini cara berkendara yang parah dan payah teman-teman. Memang cepet sih, cuman sedikit membahayakan mungkin ya. Tapi karena kita ngejar waktu ya, ngejar timingnya biar pas, karena kita harus ke makam. Ini salah Mas Den, si Mas Den juga telat. Jamnya di sini, anjay lupa. Waduh, jam 3. Mudah-mudahan sampai mana? Jepara tepat waktu ya. Ya kalau nggak tepat waktu, nggak bisa ke makam langsung ya besok gitu aja. Yang penting nanti tetap safety kayak gitu sih. Waduh, salah lu om, lewat situ ngapain? Ini mbaknya aja, waduh, santai. Ini aturan kalau ada kalau ada intercom enak guys, kita bisa ejek-ejekan di jalan ya. Wah, ini bahaya banget ini guys. Aturan kasih yang segitiga itu ya, peringatan ya. Kalau yang gitu doang ya elah, membahayakan. Yoi. Biarin lah, gini aja. Udah ngilang aja dia. Coba nih, ini Mas Den tetep roll ya. Mungkin agak panjang, nggak apa-apa ya. Apa kita nanti lanjut lagi kalau udah nyampe di mana? Demak kali ya. Daripada teman-teman ngilu ya lihat cara berkendara dari sepupu Mas Den ini ya. Ini memang bener-bener ngetas power sih orang ini sih. Kacau. Aduh, si Yayu dia jadi kayak serasa ini dong, ikut road race. Yoi. Mana atas, hampir ini lagi. Yoi. Mana nih? Oh, kita ambil kiri teman-teman. Ini daerah mana ya ini ya? Mas Den lupa. Cepet ya Pol. Masuk. Wah, peteng gak bro? Meleng dikit kelar. Yo ini kayak gini-gini. Kanan kiri roda, meleng dikit kelar lu. Oh yuk, sikat kanan bro. Yoi. Aduh, macetnya ini padahal puteran doang temen-temen. Yoi. Wah, ini ngerinya kalau wah nih roda-roda kehidupan semua ini teman-teman. Yoi. Ice. Wah, nih yang gandengan ini biasanya yang ganjil tok. Yoi, kita sudah membelah kemacetan. Alah, tiwas muni membelah kemacetan mandek meneh.
Oh enggak, ya aman. Tuh Jakarta lurus ya teman-teman ya. Tembusnya yang tadi Mas Den setar ya, pas ketemu sepupu Mas Den. Yoi, langsung kita lanjut. Kita lihat Semarang Jepara berapa jam ya, bersama driver alap-alap kita ya. Woi, ini sekarang jam 3.12. Kita awas teman-teman kalau ke sana kayaknya ketal ya. Loh, kok ke sana? Ya udah, lanjut lagi. Kita lihat ya. Ini sekarang jam 3.13. Kita lihat nyampe di Jepara jam berapa. Berapa jam kira-kira ya Semarang Jepara, apakah bisa tembus sejam? Kalau bisa berarti fix kita harus ikut road race. Ikut road race. Sok-sokan ikut road race, belajar dulu. Kita akan bergoyang bersama Scoopy Prestek. Yoi, Scoopy goib ini guys. Mesin standar tapi larinya kagak standar. Oh iya, awas om, bahaya om ya. Omnya seneng kanan, padahal dikasih enak kiri, ngambilnya kanan. Tuh, kalau truk dia nggak mau ke kiri teman-teman, makanya kita harus dengan sangat terpaksa harus nyelip dari kiri ya, khusus untuk truk teman-teman. Tapi tetap teman-teman kalau nyelip truk ya, lihat posisi back lampnya atau lampu belakang ya, dia ngesen apa enggak gitu. Kalau ngesen teman-teman harus segera ngerem ya. Kalau di kiri ada celah, buang ke kiri kayak gitu teman-teman. Jangan langsung terus dilanjutin, kelar ntar teman-teman. Wah. Ini Mas Den kelemahannya kalau jalan bumpy doang teman-teman. Hasil rekaman sama motornya nggak belen, ini shocknya ngelimbung ya. Nggak tahu ini settingan shocknya Mas Den kurang ngerti lah ya, yang kayak gimana itu biar, padahal dulu kayaknya enggak sih ya, nggak limbung ya. Wah hijau bro, kita sikat, coba nih kita sikat ya. Wah hijau bro. Oke, kita berpacu bersama Scoopy goib. Ini mau dilanjut apa enggak enaknya teman-teman? Takutnya kalau teman-teman bosen. Maaf ya Mas Den ngoceh mulu teman-teman. Terserah lah teman-teman, pengen ngatain norak juga nggak apa-apa ya. Mas Den masih sambil belajar speak up ya, public speaking atau berbicara di depan media. Yoi, medianya ya kalian. Lanjut. Wah ini pilihan yang sulit ini. Brio membuat pilihan yang sulit teman-teman. Pengen ke tengah ntar pada rujuk ya. Akhirnya truknya ngalah. Oke, kita dari kiri aja. Brio pengen ke kanan. Yoi. Wah spesi. Yoi, ini dulu motor legend teman-teman, spesi ya. Motor legend di zamannya. Yoi, zaman dulu kan kalau udah punya spesi itu kayaknya ganteng banget. Tapi emang spesi itu ganteng sih motornya sih ya. Mau gimanain juga ganteng. Motor spesi itu kayak punya wibawa gitu loh. Ini kalau menurut Mas Den, sekali lagi, nggak tahu kalau menurut teman-teman. Kembali lagi, pendapat orang beda-beda teman-teman. Kayak gitu. Ayo om, sikat om. Umen disiki.
macet lagi ya. Kalau yang macet-macet Mas Den cut aja ya nanti pas fightingnya aja teman-teman, karena teman-teman juga pasti bosen ya. Waduh, pandel banget nih. Truknya digoyang. Ada juga truk ya yang goyang, biasanya dia yang goyang. Truk cabai kan ini pada goyang-goyang kayak gini guys. Yoi, lanjut. Mas Den skip dulu ya, nanti di Demak Mas Den sikat lagi, roll lagi. Yuk lanjut teman-teman. Oke teman-teman, tadi udah membelah kemacetan di depan terminal terminal di depan, di pertigaan arah ke Genuk ya, pertigaan Genuk lah ya, Meranggen kalau nggak salah. Ini bisa apa nih? Sinar Mandiri, wah Surabaya nih guys, tuh depan. Hino AK RM apa RK ya? Mas Den Hino suka lupa-lupa. Oke lanjut ya teman-teman ya. Sekarang gantian Mas Den yang memimpin perjalanan kayaknya. Sepupu Mas Den minta untuk Mas Den yang memimpin perjalanan. Yoi, oke nggak apa-apa, kita pimpin perjalanan ini dengan sedikit wise ya, sedikit balapan. Aduh, balapan. Ini sayung ya teman-teman ya, udah dibenerin ya, udah berubah total. Ini bukan seperti sayung yang dulu, tapi robnya tuh lihat, kali sama jalan hampir sama tingginya teman-teman, hampir ngeluber, masya Allah. Mudah-mudahan Pemkab Kota Demak menemukan solusi dari rob ini ya teman-teman ya, maksudnya biar pemukiman warga Demak yang di daerah Sayung juga biar nggak terdampak kayak gitu teman-teman. Kan kasihan ya, mereka udah mahal-mahal beli rumah di Sayung, di area inilah ya yang terdampak, yang hampir terdampak rob atau yang udah terdampak rob tapi malah rob kan kayak gitu kan. Dan belum ada solusinya kan, kasihan teman-teman kalau kayak gitu. Mudah-mudahan pemerintah bisa menemukan atau memecahkan masalah dari rob itu sendiri. Kita doain aja ya, kita nggak usah ngasih ide lah teman-teman. Pemerintah udah banyak ide, tenang aja teman-teman. Tugas kita untuk saat ini cuman doain aja supaya terrealisasi. Yoi. Dan ini kita mau masuk Kota Demak, kemungkinan nanti Mas Den mau makan dulu makanan legendnya Kota Demak. Yoi. Mas Den kok jadi banyak yoi ya. Nggak apa-apa lah, keren juga kan ada yoi-nya gitu. Dan kalau teman-teman melewati sepanjang jalur Pantura ini ya, jalur Pantura khususnya di daerah Sayung ini, Sayung Demak seperti itu, bahkan bisa nyampe daerah Kudus ya, Kota Kudus, daerah Gajah, itu teman-teman wajib berhati-hati ya, karena banyaknya transformer ya. Optimus ya, Mas Den baru keinget namanya. Banyak Optimus di sekitaran jalan raya Pantura, dari depan terminal Terboyo tuh sampai ke daerah atau di Gajah ya, Gajah Kudus. Oke nih, kalau Mas Den yang mimpin malah letoy ini teman-teman jadinya. Ini coba Mas Den kentes lah ya, kita sekalian ngetes perform dari Miosul Yayu ini. Wah, ada truk pengen belok ya, kita dahulin.
Ini adalah Hino Ranger teman-teman, salah satu truk yang legendaris juga. Mas Den sangat menyukai dari gaharnya mesin Hino Ranger ya. Akselerasinya terus turbonya juga enak, suaranya ya Hino Ranger lah pokoknya. Dan salah satu truk yang sampai sekarang masih eksis ya, Hino Ranger. Sama ini juga masih eksis teman-teman, Mitsubishi Fuso Goprak ya. Mitsubishi Fuso Goprak itu nama pasarannya apa Mas Din kurang paham ya. Yang jelas kalau orang Jawa bilang itu Mitsubishi Fuso Goprak ya. Nanti kalau ada mobilnya nanti Mas Din kasih tahu. Dan ini kembali Mas General ya, karena oh ini kali, oh bukan, ini Factor ya tuh. Ini Mitsubishi Factor. Adiknya itu mbahnya itu, bukan mbaknya sih, enggak, yang mbahnya, yang kakaknya lah, kakaknya Factor pala coklat ya. Itu juga masih eksis dan suara mesinnya enak teman-teman. Oke, kita sikat lagi teman-teman. Ini mungkin akan sedikit membosankan ya, karena Mas Den ngoceh mulu. Yoi. Overall jalanan dari Kendal sampai dengan Demak Sayung ini overall cukup baik lah ya teman-teman ya. Dari tadi Mas Den belum nemuin lubang-lubang yang berpotensi menyebabkan kecelakaan atau lubang-lubang yang bahaya gitu ya teman-teman ya. Belum nemuin Mas Den, masih sekedar bumpy aja sih, sama yang retak-retak gitu terus ditempel gitu ya. Dan mayoritas masyarakat di Demak ini atau warlocknya mayoritas bekerja di sektor PT ya, di pabrik kayak gitu. Terus ada yang bekerja sebagai nelayan atau pelaut gitu ya. Pertanian juga ada, cuman yang Demak sebelah timur teman-teman. Kalau Demak sini paling tambak kayak gitu-gitu teman-teman, karena udah terkontaminasi air laut lahannya ya. Jadi lu mau nanam padi gimana caranya, iya kan? Yuk kita seset kanan. Wah tuh sepupu Mas Den, gila naik motornya. Tapi dia maksudnya terbaik ya. Ini elep nyocol aja. Kita udah ngesen ke kiri, dia masih nyocol lurus. Nggak apa-apa, mungkin kejar setoran, kita maklumin ya. Mas Den juga kalau bawa elep mungkin juga kayak gitu. Wah ini dia tadi ada, kayak patahan-patahan jalan ya, tapi dia lumayan dalam. Wah bahaya banget itu kalau orang kena. Ada 2 titik ya teman-teman ya di daerah Sayung ini, jalan yang kurang baik, makanya kita harus teliti ya. Nah ini biasanya patahan jembatan juga tingginya minta ampun ya, kayak polisi tidur kita hajar gimana sih, dak gitu. Langsung auto ketik di Google Maps bengkel pres pelek terdekat. Yoi. Tapi kalau teman-teman ngerem boleh, ngerem bisa, maksudnya bisa ngerem ya. Kalau yang nggak mau, kalau yang buat jaga-jaga lah gitu, ngerem tapi teman-teman ambil kiri teman-teman. Sama jangan lupa desain kiri ya.
Kalau kita ngesen kiri kan yang belakang waspada ya, maksudnya oh ini mau belok ya kan, kayak gitu. Itu kalau menurut Mas Den. Oke, kita lanjut lagi ya, nanti kita short kalau udah mau atau nemu kulinernya aja kali ya. Ini Mas Den lapar belum makan, pengen makan teman-teman di warung andalan Mas Den. Mudah-mudahan buka ya, karena ada mangutnya teman-teman ya, kehajar juga kan. Yuk lanjut teman-teman. Oke, balik lagi teman-teman. Nih Mas Den udah sampai di kota Demak ya, di titik pusat kotanya ya. Sebentar lagi Mas Den akan melintas di bundaran Masjid Agung Demak ya. Tapi sayangnya kita udah nggak bisa melintas tepat di pinggirnya Masjid Agung Demak ya, karena udah dialihkan jalannya. Yang tadinya itu kan bisa muter gitu ya, motor bisa, sekarang udah ke kanan nanti teman-teman. Demak adalah salah satu kota yang banyak situs-situs bersejarah ya teman-teman ya. Dan sebagai julukan kota wali, Demak adalah kota wali dengan segudang kuliner dan rasa masakan yang otentik ya. Masakannya orang Demak itu enak-enak guys, nggak percaya cobain, mampir di warung-warung Demak. Gurih-gurih, kayak akan rempah-rempah. Buat teman-teman ya yang sering ke Jawa Timur apa ke luar kota ya, Demak sangat bisa banget dan sangat worth it untuk menjadi tujuan destinasi ya. Kalau destinasinya sih Mas Den belum kulik ya. Kalau destinasi kulinernya itu wah jangan ditanya teman-teman, mantul pokoknya. Nih Mas Den terpisah dari sepupu Mas Den teman-teman. Aduh, dia tadi di tengah, sekarang kemana dia? Paling lagi di Indomaret kali. Ini Mas Den dulu aja lah, ntar juga dia nyusul. Orang dia naiknya alap-alap kayak gitu, kenceng banget temen-temen naiknya, buset, kayak udah pro ya. Emang pro. Oh ya maaf Pak, iya. Langsung kita sikat lagi teman-teman. Ini sebenarnya bisa lewat ke Jepara lewat sono ya teman-teman ya, lewat kota Demak tadi itu belok, itu namanya daerah Kedung teman-teman. Cuman pesisir teman-teman ya, kita lewat pesisir dan itu pasti panasnya wow kan main teman-teman. Kalau lewat ini agak jauh ya teman-teman ya, karena dia muter dulu di wilayah mana ya, Cangkringan apa mana itu Mas Den lupa. Kita tunggu dulu lah, coba orangnya sepupu. Dia terpisah dari rombongan. Wah, kasihan lah kalau nanti dia balik pulang terus ngadu ke emaknya. Aku ditinggal sama Den Reka, yoi. Langsung dapat SP1 Mas Den. Aduh, pinggang Mas Den sakit. Aduh. Mana ini orang ya? Masa alap-alap kalah sama kemana sih ini?
matiin motor dulu, hemat bensin. Nanti lanjut nanti ya teman-teman kalau udah ketemu. Nih daripada kelamaan nunggu teman-teman. Nih Mas Den lagi nyari warung yang waktu itu Mas Den jajan teman-teman. Warung Mangut. Yoi, mana ya? Wah, ini dia nih teman-teman. Moro Kangen. Ya. Ini warungnya teman-teman udah berubah, udah dibangun. Mana ini sepupu Mas Den? Nggak ada. Ini warungnya ya teman-teman ya. Warung makan Moro Kangen tuh, ada nasi mangut. Nanti kita makan dulu ya. Isi amunisi dulu biar nggak kemerungsung ya perutnya. Sambil kita nunggu sepupu Mas Den. Tadi dia ketinggalan macet teman-teman, ketutup ya deadline. Mas Den ambil kiri. Bro, oh tutup deh. Di suwangnya Mas Den kira itu. Maaf. Oke, nanti kita lanjut lagi teman-teman kalau udah pesan-pesan ya. Wah, ini dia teman-teman yang namanya Mangut ya. Kemarin waktu Mas Den perjalanan ke Kendal itu Mas Den cerita itu makannya di sini teman-teman. Tuh. Jadi ikannya ya. Ini ikan panggang teman-teman. Tuh. Ikan panggang, terus ada tahunya ya, ada irisan-irisan tempe gabus ya. Top ini teman-teman. Mangut. Mantap. Ini rempah-rempahnya ya, lomboknya. Gurih. Teman-teman kalau mampir cobain ya. Mampir ke sini ya, makan mangut. Nikmat teman-teman, pakai kerupuk, teh hangat ya. Oke, Mas Den makan dulu teman-teman. Ini teman-teman, buat teman-teman yang mau mampir ya, namanya warung makan Moro Kangen. Patokannya di sebelum ini ada ini Indomaret nih ya, patokannya ya teman-teman ya. Setelah kota Demak ya kalau dari Jakarta ya. Oke, makan udah, kita lanjut lagi teman-teman. Ini karena udah sore Mas Den jadi agak kenceng ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Woi, warlock Demak luar biasa. Celonangannya ya. Wow. Kurang ke atas nih kayaknya GoPro-nya. Mas Den, alhamdulillah kalau GoPro ada layarnya gini, kita kalau ditaruh di visor helm bisa mantau ya, kira-kira miring apa enggak gitu. Sepupu Mas Den alon-alon maton kelakon teman-teman.
pelan-pelan, nggak apa-apa lah, nanti dia juga ngebut. Yang penting kita gas dulu ya. Wut. Yoi. Jalannya kurang rata. Ngejam, lompat. Dan sampai sini jalannya udah dibenerin teman-teman. Yang tadinya aspal bumpy jadi cor ya. Tahun lalu waktu Mas Den mudik ke Jepara ya, tapi Mas Den sayangnya nggak ngerekam teman-teman. Itu jalannya masih aspal teman-teman. Lagi mau digarap. Udah dikerok sih, tapi mau digarap. Nah, tinggal sini-sini aja tuh. Dan sepanjang jalan dari depan terminal Terboyo sampai dengan daerah Trengguli ini ya, ini udah masuk daerah Trengguli teman-teman. Guys, Trengguli masih Kabupaten Demak kayaknya, masih masuk Demak. Ini terpantau ada beberapa titik yang teman-teman harus hati-hati nih, kayak gini nih, lubang-lubang yang berbahaya ya. Jadi Mas Den saranin teman-teman kalau nggak ambil agak kanan ya ambil agak kiri ya, karena lubang-lubang itu biasanya ada di kayak apa, kayak garis-garis jalan ya, samping marka jalan ini. Dan Mas Den kalau ke Jepara selalu lewat jalan ini teman-teman. Sebenarnya bisa ya, tadi di sebelum alun-alun kota Demak kita belok kiri lurus terus, nanti kita lewatnya tepat di samping pesisir ya. Nama pesisir itu Desa Kedung kalau nggak salah. Aduh, tembusnya Desa Kedung. Wah, jalannya bravo. Dan selepas meninggalkan Gapura kota Demak ini, kita kalau pengen ke Jepara harus ambil kiri ya, lajur kiri, karena nanti kita ambil ke kanan, ke kanan kiri. Nah ini ya, arah Pelahan Jepara. Kita ambil kiri teman-teman, kalau lurus ke Kudus ya. Nah, ini adalah Kecamatan Trengguli, teman-teman. Trengguli itu masuknya masih Demak apa masuk Kudus, Mas Den kurang paham, teman-teman. Buat teman-teman yang plat K mungkin bisa koreksi ya. Kalau feeling Mas Den sih masih Demak ya. Demak, ada Meranggen juga. Nanti Mijen apa Meranggen gitu. Nah, ini adalah salah satu akses jalan utama menuju ke kota Jepara, teman-teman. Lewatnya sini ya. Di sini juga ada bis pintu 2 ya, atau bis medium yang melayani trayek Semarang Jepara ya. Kalau masih ya, nggak tahu juga kalau bisnya udah pensiun. Kalau dulu waktu Mas Den SMA itu, kalau ke Kendal naiknya bis itu teman-teman, bis medium pintu 2 ya. Ini jalannya udah dibenerin teman-teman, yang tadinya aspal bumpy dan rusak parah ya, sekarang udah dicor.
Dan untuk wilayah sini masih belum terkontaminasi oleh rob ya teman-teman ya. Nih terbukti dengan adanya masih ada ladang padi ya, atau sawah. Ini sepanjang jalur ini termasuk jalur pesisir ya teman-teman ya, karena lumayan dekat dari pantai. Kalau lewat Kedung itu bener-bener kita di tepi pantai. Nah ini bisnya teman-teman ya, Jepara Semarang ya, bis medium 2 pintu. Buat teman-teman yang dari Semarang ya, pengen ke Kota Ukir, pengen menikmati Pantai Kartini, terus pengen jalan-jalan ke Jepara, lihat ukiran Jepara, teman-teman bisa naik bis ini teman-teman. Kalau nggak salah untuk biayanya nggak nyampe 50.000 teman-teman, dari Semarang sampai ke Jepara ya. Kemungkinan 30.000 sekarang, kemungkinan ya, karena harga bisa berubah sewaktu-waktu ya. Kalau dulu Mas Dian waktu SMA itu 2 orang, Mas Dian sama almarhumah Bude Mas Dian itu sekitar 40 ribuan ya. Jadi kalau orang dewasa itu kayaknya 25, kalau anak-anak 15 gitu. Untuk ketersediaan pom bensin di sini banyak teman-teman. Ini salah poin pom bensin pertama. Yang kedua nanti ada di Welahan teman-teman. Ada banyak lah teman-teman, nggak usah khawatir ya buat yang menuju Jepara melalui jalan ini. Ya emang lewatnya sini teman-teman, karena ini adalah titik ya. Bisa ya? Oh bisa ya. Yuk kita lanjut. Dan di jalan ini ada yang bilang dulu rawan. Iya memang dulu sini rawan teman-teman, daerah Trengguli ya. Rawannya apa? Rawan kelitih teman-teman. Tapi dulu ya, zaman dulu banget. Kalau sekarang mah udah aman. Malah lebih aman lewat sini daripada lewat sebelum Kota Demak itu ya, Kedung. Nah ini ada perbaikan jalan teman-teman, dicor biasa ya. Kita pakai mode alhamdulillah mode 11. Wah kontainer bro. Kelar kalau udah gini. Wah kontainer dengan green head ya, atau kepala hijau Nissan diesel teman-teman, 220 PS. Truk yang termasuk mewah pada zamannya ya, Nissan diesel. Itu dulu adalah rivalnya Fuso Fighter yang kepala coklat ya, sama rivalnya apa, Hino Ranger ya. Kalau Mercedes, rivalnya Mercedes 3320 apa ya, 1110 apa ya, pokoknya yang Mercedes Tepak itu ya teman-teman ya. Nah ini kalau ini Fuso yang terbaru ya, tapi bentuknya unik ya, yang Fuso terbaru sekarang. Oke, kita udah kosong, kita sikat lagi teman-teman. Buat teman-teman yang pengen kesini ya, jangan sampai salah jalur ya. Hanya ini jalur akses satu-satunya menuju Kota Jepara teman-teman. Kalau yang lain selain ini itu hanya alternatif, kayak misalnya ke Kudus ya. Kalau teman-teman lewat Kudus bisa, nanti teman-teman lewat Kecamatan Mayong ya. Terus tembusnya nanti di Welahan, sama aja sih tembusnya nanti ini juga bisa tembus ya. Jadi terserah teman-teman mau mampir dulu ke Kudus, makan soto Kudus terus baru ke Jepara, boleh banget. Atau langsung ke Jepara ya, langsung ngeliat ukiran Jepara, boleh banget. Menikmati pantai Telok Awur, boleh banget teman-teman.
Pantai Kartini dengan penyu raksasanya boleh banget. Kayak gitu teman-teman. Banyak destinasi wisata menarik di kota Jepara. Mas Den terlalu kenceng. Oke, lanjut. Karena udah sore teman-teman, nih Mas Den ngejar tayang, ngejar jam biar bisa ke makam almarhumah Bude ya. Karena almarhumah Bude Mas Den udah dimakamin kemarin pagi ya. Kemarin pagi jam 9. Ya gimana mau ngelihat ya, orang Mas Den jam 9 pagi masih di Cirebon teman-teman. Masih makan gado-gado kuah kari ya kan. Wes. Ini kurangnya jalan ini tuh belum ada marka jalan dan masih satu lajur untuk berdua gitu ya. Belum menjadi dua lajur, kanan kiri belum. Jadi teman-teman harus bersabar ya, karena di sini juga akses menjadi akses buat kontainer tuh kayak itu. Kontainernya itu muat itu teman-teman, hasil furnitur ya, yang mau diekspor atau impor. Ekspor dong, kok impor berarti balikin lagi, maaf gitu teman-teman. Jadi kemungkinan teman-teman menemui Transformer atau Optimus itu di sini sangat mungkin ya, karena Jepara adalah sentra kerajinan furnitur ukir. Jadi buat teman-teman yang pengen mempercantik rumahnya ya, pengen mempercantik tampilan rumah, terus pengen mempercantik seputar peralatan rumah tangga, boleh banget main-main ke Jepara. Mau yang klasik, yang modern, yang semi modern, yang antik, yang unik, ada semua jenis berbagai furnitur ya, dengan bahan kayu jati pastinya ya, kuat, kokoh, mantap, paten. Yoi. Ya tetap aja kalahnya sama rakyat teman-teman. Cuman kan kayu jati lama kan, bisa bertahan lama gitu, karena dia di politur. Dan Jepara juga, aduh, salah satu kota dengan kuliner jos gandos ya teman-teman ya. Yang pernah Mas Den coba itu sate kikil. Sate kikil bumbu blondo ya. Bumbu blondo itu bumbu yang kayak bumbu kacang campur santan ya, santan kelapa. Wah, rasanya jos gandos. Ada juga pecel Jepara campur sate kikil itu. Terus apalagi pindang-pindangan ada. Makanan-makanan seafood pokoknya, wah jangan khawatir di Jepara teman-teman. Dijamin mumer. Untuk dulu ya, kalau untuk sekarang Mas Den belum nyobain lagi. Sama halnya Karimun Jawa lah teman-teman. Kalau mau makan makanan yang berprotein dan beromega tinggi itu mudah ya kalau di Jepara ya. Teman-teman bisa dengan mudahnya nemuin lauk pauk yang lauk pauk seafood ya, atau makanan laut. Kalau mau ke Karimun Jawa, bolehlah teman-teman mampir dulu ke Jepara untuk sekedar mencicipi kulinernya ya kan, jalan-jalan ke mana, lereng Gunung Muria ya kan, terus main ke PLTU Jepara. Itu pantainya juga cakep teman-teman, pantai Bandengan. Ada juga pantai Kembang ya, karena di situ terletak di daerah Kembang Jepara. Dari kota Demak ke Jepara estimasi jarak itu 1 jam teman-teman. Nah ini nanti ada perbatasan Jepara Demak ya.
estimasi jaraknya 1 jam, nggak usah lama-lama ya. Yo, ini udah mau sore nih. Yo, kita sikat. Sepupu Mas Den, aduh ketinggalan banget. Biarinlah, yang penting Mas Den ke makam dulu. Ntar ketemuan nama dia dulu. Ini yang penting Mas Den ngejar ke makam dulu teman-teman. Ke makam almarhum, almarhumah. Masya Allah, Mas Den deg-degan ini kalau nggak nyampe jamnya ke makam. Masa iya mau ke makam maghrib kan, mau nyari apaan lu, ya kan? Mudah-mudahan nyampe jamnya. Yuk, nanti kalau udah mau masuk Jepara Mas Den shoot lagi ya. Ini paling kayak gini-gini aja teman-teman. Yuk lanjut teman-teman. Nah, ini Mas Den udah memasuki kecamatan Jepara ya teman-teman. Tuh, Desa Bugo, industri kue dan roti teman-teman. Desa Bugo itu terkenal dengan kue dan rotinya. Maaf ya Pak, kita seset kiri teman-teman. Wah, di sini ada Grab teman-teman. Tuh, naik PCX ya. Ini kurang ke atas sedikit. Aduh. Wah. Nah, ini Desa Bugo dan sebentar lagi kita akan memasuki kecamatan atau Desa Robayan ya. Setelah Desa Robayan kita akan memasuki kecamatan Welahan Jepara teman-teman. Dan ini kita udah masuk di Jepara teman-teman. Wes, kita sikat. Wes. Maaf Mas Den yang salah, terlalu berambisi. Yoi. Wah, ini nengah banget ini Bapak ya. Plat H bisa nyampe sini juga ya. Tuh, Bapak-bapak Vario Plat H. Oh iya, selamat datang teman-teman ya di Plat K. Sebagai tambahan informasi ya, Plat K itu mencakup wilayah Jepara, terus Jepara, Kudus, Pati, terus Blora teman-teman. Kok Blora? Mana? Grobogan Purwodadi lah ya, Grobogan Purwodadi. Itu platnya masih K teman-teman. Kalau Demak itu kayaknya udah registrasi Semarang ya, H platnya ya. Yang ikut registrasi Semarang itu Demak, Kendal, terus sama mana lagi ya? Demak, Kendal, Banyumanik. Oh, Banyumanik masih Semarang. Ya pokoknya itu aja yang Mas Den ketahui ya. Tuh teman-teman, untuk sepanjang jalur ini pom bensin selalu tersedia ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya lewat, karena ini jalur nasional juga untuk menuju ke Jeparannya. Ini kita seset, mau nyeset tapi ada mobil terus, jadi ya stay di sini. Ini Grand Max juga kencang banget ini di belakang teman-teman. Wah, orang Jepara malah kalau nyetir alap-alap karena dia ngejar waktu teman-teman. Ngejar waktunya, dia muatannya gantian soalnya. Yoi, yuk lanjut, ayo Pak, sikat. Oke, nanti kalau udah nyampe Welahan Mas Den shoot lagi ya, kalau udah deket-deket Jepara lah ya. Yuk lanjut. Oke teman-teman, nih Mas Den udah sampai di pertigaan Welahan ya. Ini kalau kita ke kanan itu ke Kudus ya.
via Kecamatan Mayong. Ini kita ke kiri ke arah Jepara Kota ya. Silau sekali. Kita tepat menghadap sang surya. Ini kalau lagi sunset di Pantai Teluk Awur, bujuk indah banget teman-teman, asli clean banget pokoknya. Ya paling kehalang-kehalang apa, kehalang-kehalang itulah kapal-kapal biasanya, cuman seringnya sih clean teman-teman. Alhamdulillah pasien masuk angin teman-teman. Ini adalah Kecamatan Welahan ya teman-teman. Welahan Kalinyamatan sini teman-teman. Nah, di Welahan ini terkenal kerajinan monal ya teman-teman. Monal itu semacam kayak logam. Dia logam apa ya, kak? Monal itu ya kayak emas putih lah gitu. Biasa dipakai untuk perhiasan kayak gitu, untuk pernak-pernik ya. Dan di depan masjid ada PO Haryanto ya, Sekuat Malam nih, baru meluncur menuju alun-alun terminal Kota Jepara ya, dengan sasis Mercedes-Benz. Kayaknya ini OH 1521 ini kayaknya ya. Sekuat Menara Kudus ya. Coba biasanya ada tulisannya OH-nya. Oh iya, OH berapa itu? Mas Jen nggak ngelihat teman-teman. Udah mulai gelap, ya ampun. Nyampe nggak ini ya ke makam ya? Kalau nggak nyampe besok lah ya. Kemungkinan Mas Jen mau menginap di Jepara 1 hari ya teman-teman ya. Supranya keren. Ya, Vario yang tadi nih. Dia masih penasaran sama Mas Den kayaknya. Nah, dari tadi ditempel mulu Mas Den. Tapi cakep juga Varionya ya. Mudah-mudahan nanti di kemudian hari ini abang-abangnya yang naik Vario putih ini nonton channelnya Mas Den ya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga abangnya ini subscribe Mas Den. Amin ya rabbal alamin. Iyalah harus subscribe karena Mas Den udah dokumentasiin dia, yoi. Aduh, ngarep banget ya. Ya nggak gitu amat lah, biasa aja. Nih Mas Den ninggalin sepupu Mas Den kayaknya jauh teman-teman. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Mau gimana lagi? Ini Mas Den shootnya agak lama ya. Ini masih di kayaknya daerah mana Mas Den, lupa ini. Pecangaan ya, Pecangaan. Mas Den udah masuk Pecangaan teman-teman. Yoi, Jepara Bumi Kartini. Nah, nanti Mas Den lanjut shot lagi kalau udah nyampe di daerah Ngabul ya teman-teman ya. Ngabul itu banyak yang jualan durian teman-teman. Jadi kalau teman-teman ke Jepara tiba-tiba pengen makan durian, langsung aja kuy ke Ngabul ya. Kayak gitu teman-teman. Yuk nanti kita lanjut lagi di sana. Oke teman-teman, nih Mas Den sudah hampir sampai di Ngabul ya. Ngabul itu adalah titik awal kota Jepara ya teman-teman ya.
Dan Jepara adalah salah satu kota dengan markas 2 bus besar ya teman-teman ya. Salah satunya adalah Sahalah sama Mujijaya, 3, terus ada Santika juga ya, 4, 5 ya. Jepara Bumi Kartini ya. Jepara 5 bis ya, Mujijaya, Santika, Sahalah, terus Kencana, BJU ya, BJU. Nah itu kelima bis itu bus besarnya di Jepara kayak gitu teman-teman. Dan ini Mas Gen udah memasuki daerah Ngabul teman-teman. Tuh Jepara sekarang bebenah, berkembang banget, pangling Mas Gen teman-teman. Ya di sini ada ikon durennya tuh ya teman-teman. Bagi teman-teman kalau yang pengen duren ya langsung merapat ke Ngabul ya. Ini adalah bundaran Keong Ngabul tuh. Tuh ada tugu bundaran Ngabulnya. Nah, di sini kalau sore rame teman-teman. Kalau ke sana itu ke kota Jepara itu bisa lewat sana itu ya. Nah, ini ke sono. Ini Mas Gen mau ke makam Kalinyamatan dulu ya, teman-teman. Kita ke makam Kalinyamatan dulu, berdoa sebentar lah, nggak apa-apa ya. Ini sebenarnya hampir maghrib teman-teman, cuman nggak apa-apalah, bismillah aja. Tapi masih agak lama sih, masih maghrib, masih 45 menit lagi. Ini bentar lagi juga nyampe kok. Nah ini sentra kayu Jepara ya. Jadi juragan kayu, ngambil kayu ya kan, ngambil kayu dari daerah tertentu, misalnya Blora, terus Tulungagung, terusnya Trenggalek. Kayu di Jepara juga dijual ya kan, dijual ke para pengrajin mebel kayak gitu teman-teman. Tapi mereka ngambilnya kayu ini nggak dari Jepara, ngambilnya dari daerah-daerah yang sentra masih terdapat kayak perhutani gitu ya, bukan sentra, perhutani teman-teman. Masih banyak perhutaninya kayak Trenggalek, Tegal tuh. Tegal sih udah jarang ya kayu ya. Paling Trenggalek, Tulungagung, terus mana ya mana aja ya, Blora tuh. Nah nanti dari sini dijual ya kan, dijual ke pengrajin ukir kayak gitu teman-teman. Ini jalan yang Mas Gen lintasi ini adalah jalan Kalinyamatan ya teman-teman. Jalan Sunan Kalinyamat kalau nggak salah. Atau kalau nggak Jalan Ratu Kalinyamat. Mas Gen soalnya nggak pasang map sih, karena Mas Gen udah hafal jalannya teman-teman, tenang aja. Nah ini namanya daerah mana? Daerah mana ya, lupa Mas Denny. Nah kalau di depan itu kita masuk daerah Sukodono teman-teman, desa Sukodono ya. Di sini ada mie ayam yang enak teman-teman di Sukodono. Wah, mie ayamnya kacau. Nih di pertigaan ini nih. Mie ayamnya tuh pertigaan depan itu ya. Kacau mie ayamnya. Jos gandos. Yoi. Nah, di sini kita hati-hati. Sebenarnya warlock sini tuh paling benci ya kalau kita itu naiknya ugal-ugalan teman-teman. Nah, itu mie ayamnya teman-teman. Wah, plat nyampe sini, Bro. Gokil. Tuh. Orang Jepara tajir-tajir guys.
Tapi ada juga yang sedengan gitu ya. Di masing-masing kota pasti ada yang tajir lah ya. Cuman kebanyakan itu, wah rumahnya itu loh bro. Oh nih kayak gini nih, gedong-gedong, bos-bos mebel ya, yoi. Nah ini Sukodono ya teman-teman ya, Sukodono Jepara, yoi. Kita langsung seset. Wah 27, belum 30 ini, tenang, yuk lanjut. Ini Mas Den rollnya agak lebih ya. Maaf sebelumnya ya buat warga Jepara yang mungkin menonton video ini, bukan maksud Mas Den ugal-ugalan, tapi untuk kali ini aja. Mas Den ini karena buru-buru banget ya, mohon dimaklumin ya teman-teman ya. Dan nggak lupa Mas Den juga menyapa warga atau warlock atau teman-teman yang berasal dari Jepara ya. Selamat sore teman-teman. Izin berdestinasi di kota kalian ya. Ya kota Mas Den juga ini, karena Mas Den juga pernah tinggal di sini teman-teman. Pernah menjadi bagian dari Platka, yoi. Pernah merasakan malam mingguan di Pantai Teluk Awur, yoi, yang sore-sore itu. Wow, yang keluar motor-motor hedon semua guys. Wah lah ini ukir-ukiran Jepara nih guys. Tuh ini mau dikirim guys. Truknya Jepara keren-keren ya, elf modif boys guys. Aduh, wah ada Myosul yang naik ukti-ukti. Yoi, lanjut. Nah ini ada angkringan banyak di sini teman-teman, jangan khawatir kalau lapar-lapar. Lamongan banyak. Ini adalah akses jalan menuju ke Pantai Teluk Awur teman-teman. Buat teman-teman yang penasaran sama Pantai Teluk Awur ya, silahkan googling aja. Dan ini turunan yang ekstrim di Jepara ya, atau tanjakan kalau dari arah Mantingan. Kita udah sampai di Desa Mantingan teman-teman, Kecamatan Taunan ya, Jepara. Dan assalamualaikum. Ini adalah petilasan Ratu Kalinyamat teman-teman, di atas sana ya. Dan ini gapuranya, Gapura Kalinyamatan teman-teman. Assalamualaikum. Nah ini dia, kita kesini ya teman-teman ya. Oke, nanti Mas Den sambung lagi ya teman-teman ya. Ya teman-teman, maaf tadi Mas Den lagi nyekar dulu ya di sareannya Bude ya, atau di pemakaman Bude. Dan finally Mas Den nggak jadi stay atau nginep dulu di Jepara teman-teman, karena besok masih ada keperluan ya. Jadi Mas Den belum bisa explore Jepara dulu, karena Mas Den harus balik lagi ke Kendal teman-teman, kayak gitu. Dan nggak apa-apa ya teman-teman ya, yang penting Mas Den bisa sedikit review kota kalian ya, buat teman-teman yang berasal dari Jepara dan yang menonton video ini. Jepara di tahun 2024 ini sudah banyak perubahan banget teman-teman, dari segi jalur lintas, terus dari segi
tatanan kotanya ya. Wah, pokoknya Jepara malah tambah berkembang pesat lah ya. Next time kalau Mas Den mau explore Jepara, Mas Den kayaknya harus nyobain juga nih homestay yang, atau nyobain atau nyari ya homestay yang terjangkau di daerah Jepara, teman-teman. Buat teman-teman yang berasal dari Jepara ya, boleh tulis di kolom komentar kalau punya referensi atau homestay yang recommended, murah, terjangkau ya. Aksesnya jauh dari kota nggak apa-apa, yang penting harganya standar lah ya. Silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nanti Mas Den insya Allah kalau Mas Den cocok, nanti Mas Den cobain ya. Juga buat teman-teman lain yang pengen liburan di Jepara biar ada referensi kayak gitu teman-teman. Oke, balik lagi teman-teman ya. Nih Mas Den udah sampai Sayung lagi ya. Dari tadi Mas Den berhenti terus teman-teman, dan jalan Mas Den itu stay di 60 km per jam karena reflektor Mas Den tadi ada sedikit masalah ya. Alhamdulillah. Jadi reflektor Mas Den itu sorot lampunya itu lagi-lagi dia kurang ke atas ya. Bukannya error ya, emang kemarin habis dibongkarin sih ya. Habis dibongkarin, jadi ini tadi Mas Den banyak berhentinya teman-teman, tapi nggak sempet nge-shoot ya. Karena nanggung juga ya. Lagi repot teman-teman posisinya ya. Dan juga sepupu Mas Den udah duluan teman-teman, karena ya Mas Den gak enak aja kalau nungguin Mas Den gitu ya, karena beliau atau dia udah berkeluarga teman-teman. Jadi Mas Den suruh duluan aja. Ini di sebelah kiri kita ada pabrik jamu Nyonya Menir ya teman-teman. Buat teman-teman yang kelahiran tahun 90-an, pasti kalau 90-an sampai 2020 bahkan sampai sekarang, pasti kalau lewat sini pagi-pagi nyium aroma jamu, wah sedep banget. Nyonya Menir itu sih kalau vibesnya di Semarang ya, kayak gitu. Kalau di Tegal itu Mas Den selalu nyium aroma obat nyamuk teman-teman, obat nyamuk King Kong. Yoi. Ini Mas Den sebenarnya lapar teman-teman, mau makan tapi takut gendut. Yo, serba salah nggak tuh? Ya makan-makan aja lah ya. Kita coba cari kuliner yang menarik yuk. Tapi mana ada yang buka ini jam segini kuliner. Coba dulu lah ya. Nanti kalau Mas Den udah nemu kulinernya, nanti baru Mas Den share lagi ya. Tapi Mas Den gak janji ya teman-teman ya. Nanti kalau ternyata udah pada tutup ya Mas Den lanjut terus closing gitu aja kali ya. Iya, Mas Den kangen kuliner Semarang ya. Harus di nostalgiakan. Yoi. Nah ini kalau ke Gali Banteng kita ambil ke arah kanan teman-teman, tapi katanya macet. Ya udah lewat kota aja, kita lempengin lurus pol. Nah, tapi kalau lewat kota Mas Den harus pakai Google Maps. Yoi. Mas Den nggak berani kalau tanpa Google Maps guys. Takut nyasar ntar kesono lagi ke arah selatan. Ntar nyampe udah di Banyumanik, nyampe udah di Bawen. Lah kok nyampe sini? Ya baliknya kejauhan.
harus pakai map kalau Semarang karena banyak rute yang one way ya. Oke, nanti Mas Den lanjut kalau udah nemu, atau kalau Mas Den mutusin kulineran ya. Kalau enggak ya kita lanjut lagi menuju mungkin setelah Tugu Muda kita baru closing kayak gitu. Yuk lanjut teman-teman. Jalan-jalan tipis di kota lama teman-teman tuh. Wih, cakep ya. Kota lama sekarang udah eksotis banget teman-teman. Perpaduan antara klasik dan modern teman-teman ya. Tuh bangunannya ya otentik sekali. Dan teman-teman juga bisa banget foto-foto di sini ya. Cari spot-spot yang menarik ya. Teman-teman foto di sini tuh. Kayak gini tuh, bangunan marba tuh. Tuh ada kayak next time lah ya. Sebenarnya ini yang paling cocok teman-teman buat foto-foto ya, saat-saat malam gini ya, karena minimnya pengunjung teman-teman kalau mau foto ya. Oke teman-teman, dikarenakan memori SD card Mas Den yang penuh, jadi Mas Den memutuskan untuk closing via voice note. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video dari part 1 hingga part 2. Mas Den ucapkan terima kasih. Dan tak lupa juga Mas Den selalu mendoakan teman-teman beserta keluarga di rumah agar selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati teman-teman. Mas Den mengucapkan mohon maaf. Dan sekian perjalanan kali ini. Nantikan next trip dari Den Reka. Sampai jumpa di next trip. Salam sejalan.